Mengenal cloud computing dan big data, teknologi masa kini yang mengubah dunia digital. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Cinta Alivia Putri dengan NIM 20122311035 dari Prodi Sistem Informasi. Pada video kali ini kita akan membahas dua teknologi yang sangat berpengaruh dalam dunia digital saat ini, yaitu cloud computing dan big data. Yuk, simak selengkapnya. Cloud computing dan big data adalah dua hal yang sangat penting di era digital saat ini. Banyak perusahaan mengandalkan keduanya untuk menyimpan dan menganalisis data dalam jumlah besar secara efisien dan cepat. Di dunia yang semakin terkoneksi ini, data menjadi aset yang sangat berharga. Untuk itu, cara kita mengelola data harus efisien dan efektif. Pada dasarnya, cloud computing memungkinkan kita untuk mengakses dan memanfaatkan infrastruktur TI tanpa harus membangun server fisik yang mahal. Cloud computing adalah layanan komputasi berbasis internet. Dengan cloud, kita bisa mengakses server, penyimpanan, dan software tanpa harus memiliki perangkat fisiknya. Cloud bersifat fleksibel, scalable, dan dapat diakses kapan saja dari mana saja. Ada banyak model layanan dalam cloud computing seperti SaaS, PaaS, dan IaaS yang masing-masing menawarkan solusi untuk kebutuhan berbeda. Misalnya, Google Workspace sebagai SaaS menyediakan aplikasi berbasis cloud, sementara Amazon Web Services (AWS) menawarkan layanan IaaS dengan penyimpanan dan komputasi virtual. Big data merujuk pada kumpulan data yang sangat besar dan kompleks, sehingga tidak bisa diolah dengan cara tradisional. Konsep big data dikenal dengan 5V: volume, velocity, variety, veracity, dan value. Artinya, data besar, cepat, beragam, harus akurat, dan harus menghasilkan nilai. Untuk memberikan gambaran lebih jelas, big data tidak hanya berupa data yang datang dari transaksi online atau media sosial, tetapi juga mencakup data sensor dan informasi yang dihasilkan oleh perangkat IoT. Data dalam big data seringkali datang dalam berbagai format, seperti gambar, video, dan teks. Big data membutuhkan infrastruktur yang kuat, dan cloud menyediakan hal itu. Dengan cloud, kita bisa menyimpan, mengelola, dan menganalisis data dalam skala besar tanpa harus membangun server sendiri. Integrasi big data dengan cloud memungkinkan perusahaan untuk memproses data dalam waktu nyata dan menghasilkan wawasan yang lebih cepat tanpa menambah biaya infrastruktur. Tanpa cloud, pengelolaan big data secara tradisional akan sangat memakan biaya dan waktu. Ada beberapa layanan penyimpanan berbasis cloud yang populer, yaitu AWS S3 dari Amazon yang digunakan untuk penyimpanan objek skala besar dan dapat menangani data tak terstruktur. Google Cloud Storage dari Google yang mudah diintegrasikan dengan layanan analitik mereka dan sangat efisien dalam menangani data besar. Azure Blob Storage dari Microsoft yang sangat cocok untuk menyimpan data tidak terstruktur seperti file media, dokumen, dan lainnya. Pemilihan penyimpanan cloud yang tepat tergantung pada jenis data yang akan disimpan dan tujuan perusahaan. Misalnya, perusahaan dengan data video besar lebih cenderung memilih Azure Blob Storage karena kemampuannya dalam menangani data media. Selain penyimpanan, cloud juga menyediakan layanan pemrosesan big data. Contohnya, Amazon EMR untuk pemrosesan data besar berbasis Hadoop, Google BigQuery untuk analitik data besar secara cepat, Azure HD Insight untuk menjalankan analitik open source. Dengan menggunakan layanan seperti EMR, perusahaan tidak perlu repot mengelola kluster Hadoop mereka sendiri. Layanan-layanan ini sangat efisien dalam mengolah big data karena dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik. Sebagai contoh nyata, Netflix menggunakan AWS untuk menyimpan data streaming dan menganalisis perilaku pengguna. Selain itu, perusahaan retail besar seperti Walmart menggunakan Google BigQuery untuk menganalisis data belanja pelanggan dalam jumlah besar.
Kasus lain yang menarik adalah Uber yang menggunakan Google Cloud untuk memproses data perjalanan secara real-time. Dengan memanfaatkan data perjalanan, Uber dapat mengoptimalkan rute dan mengurangi waktu tunggu bagi pengemudi dan pelanggan. Cloud dan Big Data memiliki banyak kelebihan, seperti efisiensi biaya, fleksibilitas, dan kemudahan akses. Namun, ada juga tantangan yang perlu dihadapi, seperti isu keamanan data ketergantungan terhadap penyedia layanan cloud manajemen data besar. Meskipun cloud menawarkan banyak kemudahan, penting bagi perusahaan untuk memiliki kebijakan keamanan yang ketat untuk melindungi data yang sensitif. Selain itu, perusahaan juga harus menyiapkan tim dengan keterampilan untuk mengelola data besar agar dapat memanfaatkan sepenuhnya potensi big data. Kesimpulannya, cloud dan big data saling melengkapi. Penggunaan yang tepat bisa membawa efisiensi besar bagi perusahaan dan organisasi. Sebagai calon profesional TI, kita harus memahami bagaimana memanfaatkan keduanya dengan baik untuk menghasilkan solusi yang lebih efisien dan inovatif. Kedua teknologi ini telah mengubah cara kita bekerja dan berbisnis. Di masa depan, cloud computing dan big data akan semakin berkembang dan berperan penting dalam mendukung kemajuan berbagai industri. Jadi, itu tadi kesimpulan dari pembahasan utama saya tentang cloud computing dan big data. Namun, sebelum saya akhiri video ini, saya ingin mengajak teman-teman melihat beberapa contoh tambahan dan juga membahas hal-hal penting lain yang masih berkaitan erat dengan topik ini. Salah satu contoh menarik lainnya adalah Spotify. Spotify menggunakan big data untuk menganalisis kebiasaan mendengarkan musik dari jutaan penggunanya setiap hari. Dengan bantuan cloud, mereka bisa menyimpan dan mengelola data dalam skala besar, lalu memprosesnya secara real-time untuk membuat playlist dan rekomendasi musik yang dipersonalisasi seperti Discover Weekly. Contoh lain adalah Tesla. Mobil Tesla terus-menerus mengumpulkan data dari sensor, kamera, dan perangkat lain di mobil, lalu mengirimkan data itu ke cloud. Di sana, data dianalisis untuk meningkatkan sistem autopilot dan pengalaman pengguna. Tesla menggunakan teknologi ini untuk membuat keputusan berbasis data secara terus-menerus dan otomatis. Kedua contoh ini menunjukkan bagaimana cloud dan big data bisa mengubah industri hiburan dan otomotif secara drastis. Sekarang saya akan menjawab beberapa pertanyaan umum yang sering muncul seputar cloud dan big data. Pertanyaan pertama, apakah data yang disimpan di cloud itu aman? Jawabannya, secara umum aman, karena penyedia layanan cloud memiliki sistem keamanan berlapis, seperti enkripsi dan otentikasi multifaktor. Tapi, keamanan juga tergantung pada bagaimana pengguna mengelola akses dan privasi. Pertanyaan kedua, apakah big data hanya digunakan oleh perusahaan besar? Tidak. Bahkan UMKM bisa memanfaatkan big data sederhana, seperti analisis data penjualan, tren pelanggan, dan feedback produk. Tools seperti Google Data Studio atau Microsoft Power BI bisa digunakan secara gratis atau murah. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara belajar teknologi ini? Banyak platform gratis seperti YouTube, Coursera, dan Google Cloud Skill Boost yang menyediakan pelatihan dari dasar hingga mahir. Yang penting adalah mulai dari sekarang. Selain kelebihan, kita juga harus sadar akan tantangan dari cloud dan big data, terutama dari sisi etika. Salah satu isu utama adalah privasi. Banyak data pribadi yang dikumpulkan dan disimpan di cloud, dan jika tidak dijaga dengan baik, data ini bisa bocor atau disalahgunakan. Tantangan lainnya adalah bias dalam data. Kalau data latih yang digunakan tidak beragam, hasil analisis atau keputusan yang diambil bisa tidak adil. Misalnya dalam sistem rekrutmen otomatis atau penilaian kredit. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai calon profesional TI untuk tidak hanya fokus pada teknologi, tapi juga memikirkan dampaknya bagi masyarakat.
Setelah memahami cloud computing dan big data, penting juga bagi kita sebagai mahasiswa untuk melihat peluang karier yang bisa dikejar di masa depan. Perkembangan dua teknologi ini telah membuka banyak lapangan kerja baru yang sebelumnya belum pernah ada. Berikut ini beberapa profesi yang sangat dibutuhkan saat ini. Cloud engineer adalah orang yang merancang, mengembangkan, dan memelihara infrastruktur cloud di perusahaan. Mereka biasanya menguasai platform seperti AWS, Google Cloud, atau Microsoft Azure. Skill yang dibutuhkan antara lain, arsitektur cloud virtualisasi, VM, container, automasi deployment, seperti dengan Terraform atau Ansible, keamanan cloud. Banyak perusahaan kini memindahkan sistem IT mereka ke cloud. Jadi profesi ini sangat dicari. Data analis bertugas untuk menggali informasi dari data. Mereka membuat laporan, visualisasi, dan membantu perusahaan mengambil keputusan berbasis data. Skill yang dibutuhkan: SQL Excel, Google Sheets tingkat lanjut, data visualization tools, Tableau, Power BI, dasar statistik, contoh pekerjaan, menganalisis tren penjualan, memantau performa kampanye iklan, atau mengevaluasi kepuasan pelanggan. Data scientist bekerja di level yang lebih kompleks. Mereka menggunakan data untuk membangun model prediksi dengan machine learning. Skill yang dibutuhkan: Python atau R machine learning, scikit-learn, TensorFlow, statistik lanjutan pemahaman bisnis, contoh penggunaan, prediksi perilaku pelanggan, deteksi fraud, atau sistem rekomendasi seperti yang digunakan oleh Tokopedia atau Netflix. DevOps adalah penggabungan antara development dan operations. DevOps engineer membuat proses pengembangan software menjadi cepat dan stabil, termasuk mengelola sistem cloud, CI/CD pipeline, dan monitoring system. Skill yang dibutuhkan: Jenkins, GitLab CE, atau GitHub Actions Docker, Kubernetes automasi server dan scripting. Profesi ini penting karena semua sistem cloud dan big data butuh infrastruktur yang andal. Big data engineer bertugas membangun sistem untuk mengolah data dalam skala besar. Biasanya mereka menggunakan teknologi seperti Hadoop, Apache Spark, Kafka. Mereka mengatur pipeline data dari awal, data collection, hingga siap dianalisis oleh data analyst atau data scientist. Tanpa big data engineer, perusahaan tidak bisa memproses data besar secara efisien. Setelah data tersedia, banyak perusahaan kini tertarik menerapkan kecerdasan buatan. AI engineer merancang dan mengimplementasikan model AI untuk berbagai keperluan. Contoh, chatbot otomatis, pengenalan wajah, atau sistem rekomendasi produk. Profesi ini adalah perpanjangan dari bidang big data, karena semua AI butuh data dalam jumlah besar untuk dilatih. Setelah melihat berbagai peluang karir yang terbuka luas, sekarang mari kita lihat dampak nyata dari penerapan cloud computing dan big data di berbagai sektor, khususnya di Indonesia. Kedua teknologi ini telah membawa perubahan besar, baik dalam hal efisiensi kerja, kemudahan akses informasi, hingga percepatan pengambilan keputusan berbasis data. Contohnya dalam sektor kesehatan, rumah sakit kini bisa menyimpan data rekam medis pasien di cloud, memungkinkan dokter mengaksesnya dengan cepat dari mana saja. Dengan analisis big data, tren penyakit bisa dipetakan dan penanganan bisa dilakukan lebih cepat. Di bidang pendidikan, platform belajar online seperti Ruang Guru atau Zenius menggunakan cloud untuk mendistribusikan materi pembelajaran dan big data untuk menganalisis kebiasaan belajar siswa, lalu merekomendasikan konten yang sesuai. Begitu juga di transportasi dan logistik. Perusahaan seperti Gojek dan JNE memanfaatkan big data untuk optimasi rute, memperkirakan waktu tempuh, dan mengelola armada secara real-time. Semua ini membuktikan bahwa cloud dan big data bukan hanya alat teknologi, tetapi fondasi perubahan besar dalam cara industri bekerja.
Nah, dampak besar tersebut tentu bukan terjadi begitu saja. Perubahan ini merupakan bagian dari proses yang lebih luas, yang kita kenal sebagai transformasi digital. Transformasi digital adalah proses di mana perusahaan, organisasi, bahkan lembaga pemerintahan mulai mengintegrasikan teknologi digital ke dalam seluruh aspek operasional dan strateginya. Cloud dan big data adalah dua pilar utama dari transformasi ini. Cloud memberikan fleksibilitas, skalabilitas, dan efisiensi biaya dalam infrastruktur, sedangkan big data memungkinkan analisis cepat terhadap data dalam jumlah masif, sehingga keputusan bisa diambil secara cerdas dan berbasis fakta. Biasanya, proses transformasi digital mencakup beberapa tahap. Digitalisasi proses, mengubah proses manual menjadi digital. Pengumpulan dan penyimpanan data yang terstruktur, pengambilan keputusan berbasis data, otomatisasi dan penggunaan AI di seluruh proses bisnis. Di Indonesia sendiri, sudah banyak perusahaan yang mulai melangkah ke arah ini. Misalnya, di sektor keuangan, bank-bank besar seperti BCA dan Mandiri sudah memindahkan banyak layanannya ke cloud dan mengandalkan analitik data untuk memahami nasabah lebih baik. Tapi tentu saja, transformasi ini tidak selalu mudah. Ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, seperti infrastruktur digital yang belum merata, kurangnya tenaga kerja digital yang terampil, adaptasi budaya organisasi terhadap teknologi baru, dan tentunya masalah keamanan data. Namun dengan dukungan dari pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor industri, transformasi digital ini bisa terus tumbuh dan memberikan dampak positif bagi perekonomian dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan begitu, kita bisa melihat bahwa cloud dan big data bukan hanya sekadar teknologi canggih, tapi motor penggerak perubahan besar dalam dunia bisnis dan kehidupan kita sehari-hari. Lalu, jika dampaknya sudah sebesar ini hari ini, bagaimana dengan masa depan teknologi ini? Kemana arahnya? Dan apa yang bisa kita harapkan dari perkembangan cloud dan big data di tahun-tahun mendatang? Di masa depan, kita akan melihat kemajuan teknologi yang semakin memperkuat peran cloud dan big data. Salah satu tren yang mulai banyak diterapkan adalah edge computing, yaitu proses pemrosesan data yang dilakukan langsung di dekat sumber data, misalnya di perangkat IoT atau sensor pintar. Ini memungkinkan respons yang jauh lebih cepat, yang sangat penting untuk aplikasi seperti kendaraan otonom atau sistem keamanan real-time. Selain itu, konsep hybrid cloud juga akan semakin dominan. Dengan menggabungkan cloud publik dan privat, organisasi dapat menjaga keamanan data sensitif sambil tetap menikmati fleksibilitas dan efisiensi yang ditawarkan cloud publik. Kita juga akan menyaksikan pertumbuhan pesat dari serverless computing yang memungkinkan pengembang untuk menjalankan aplikasi tanpa perlu mengelola infrastruktur server. Hal ini akan mempercepat pengembangan solusi digital, terutama bagi startup dan bisnis kecil. Di sisi lain, teknologi artificial intelligence, AI, dan machine learning akan semakin menyatu dengan big data. Sistem akan dapat menganalisis pola dari data besar secara otomatis dan memberikan prediksi yang sangat akurat dalam berbagai bidang, mulai dari keuangan, kesehatan, hingga pemasaran digital. Dengan semua perkembangan ini, cloud computing dan big data tidak hanya akan tetap relevan, tetapi juga akan menjadi fondasi utama dari transformasi digital global di masa depan. Sebagai penutup dari pembahasan kita hari ini, mari kita rangkum kembali dan refleksikan secara menyeluruh mengenai cloud computing dan big data, dua pilar utama dalam transformasi digital global yang sedang berlangsung dengan sangat cepat. Pertama-tama, kita telah melihat bahwa cloud computing bukan hanya sebuah teknologi penyimpanan atau infrastruktur jarak jauh. Ia adalah sebuah paradigma baru dalam cara kita mengakses, mengelola, dan menyebarkan sumber daya digital.
Dengan cloud, organisasi dapat membangun sistem yang lebih fleksibel, lebih skalabel, dan jauh lebih efisien dibandingkan dengan pendekatan tradisional berbasis server lokal. Tidak hanya perusahaan besar, bahkan UMKM, startup, dan sektor pendidikan kini mulai mengadopsi cloud untuk memodernisasi cara mereka beroperasi. Di sisi lain, big data adalah respons dari dunia teknologi terhadap ledakan data yang kita alami setiap hari. Volume data yang dihasilkan dari media sosial, transaksi digital, sensor IoT, hingga perangkat mobile sangatlah luar biasa. Namun, data dalam jumlah besar itu tidak akan berarti apa-apa jika tidak dikelola dan dianalisis secara tepat. Disinilah big data menunjukkan perannya, mengubah data mentah menjadi wawasan yang bisa ditindaklanjuti. Dengan big data, perusahaan bisa memahami pelanggan lebih baik, memprediksi tren pasar, dan membuat keputusan yang lebih akurat dan cepat. Lalu kita juga telah melihat bagaimana kedua teknologi ini, cloud dan big data, tidak berdiri sendiri. Keduanya justru saling melengkapi. Cloud menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menyimpan dan memproses big data, sementara big data memaksimalkan potensi cloud dengan menjadikan data sebagai aset strategis. Sinergi keduanya inilah yang menjadi fondasi berbagai inovasi saat ini, mulai dari AI dan machine learning, otomatisasi, analitik prediktif, hingga pengembangan sistem cerdas. Namun, meskipun manfaatnya sangat besar, kita tidak bisa menutup mata terhadap tantangan yang ada. Isu keamanan data, privasi, dan kepatuhan hukum regulasi menjadi perhatian penting dalam implementasi teknologi ini. Kita sudah melihat contoh nyata kebocoran data yang disebabkan oleh kesalahan dalam konfigurasi cloud, atau bagaimana data pribadi disalahgunakan karena kurangnya kontrol terhadap akses data. Maka dari itu, penting bagi setiap organisasi yang ingin menerapkan cloud dan big data untuk juga menyiapkan kebijakan keamanan siber yang solid, serta memahami regulasi lokal maupun internasional terkait data. Di sisi lain, tren dan inovasi baru juga terus bermunculan. Teknologi seperti edge computing, serverless architecture, serta integrasi AI dan machine learning menunjukkan bahwa kita masih berada di awal perjalanan dari potensi penuh teknologi ini. Kemungkinan di masa depan, cloud tidak hanya menjadi tempat menyimpan data, tetapi menjadi pusat kecerdasan yang mampu membuat keputusan secara otonom berdasarkan analisis data real-time. Tak hanya di sektor teknologi, dampak dari cloud dan big data terasa nyata di berbagai industri. Di bidang kesehatan misalnya, teknologi ini memungkinkan diagnosa yang lebih cepat dan akurat. Di sektor keuangan, ia digunakan untuk deteksi penipuan dan pengambilan keputusan investasi. Di retail, konsumen mendapatkan pengalaman belanja yang lebih personal. Bahkan di pemerintahan, cloud dan data besar mulai digunakan untuk smart city, pelayanan publik digital, dan sistem pemantauan bencana. Dan dari semua ini, satu hal yang pasti, cloud computing dan big data bukanlah sekadar tren sementara, melainkan fondasi dari era digital yang sepenuhnya baru. Mereka membuka peluang besar bagi inovasi, efisiensi, dan pertumbuhan di hampir semua lini kehidupan. Organisasi yang mampu mengadopsi teknologi ini dengan strategi yang tepat akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan. Namun, keberhasilan dalam mengadopsi teknologi ini tidak hanya tergantung pada alat atau infrastruktur, tetapi juga pada sumber daya manusia, terutama pada kesiapan kita semua untuk terus belajar, beradaptasi, dan berpikir kritis terhadap perubahan yang terjadi. Oleh karena itu, penting bagi mahasiswa, profesional, dan pemangku kepentingan di berbagai bidang untuk terus memperluas pengetahuan dan keterampilannya dalam bidang ini. Akhir kata, kita hidup di zaman di mana data adalah minyak baru,
dan cloud adalah mesin yang memprosesnya menjadi bahan bakar inovasi. Cloud computing dan big data telah, sedang, dan akan terus membentuk dunia digital. Masa depan bukan lagi sesuatu yang akan datang, tetapi sesuatu yang sedang kita bangun melalui teknologi, melalui data, dan melalui cloud. Dan tentu saja, di balik semua teknologi hebat ini, selalu ada peran manusia sebagai penggeraknya. Maka dari itu, kita harus mengingat bahwa transformasi digital bukan hanya soal perangkat keras atau perangkat lunak, tapi juga soal transformasi budaya, pola pikir, dan cara kerja. Dalam dunia yang serba cepat ini, kemampuan untuk belajar ulang, beradaptasi dengan cepat, serta berpikir secara kritis dan etis menjadi jauh lebih penting dibanding sebelumnya. Kita juga tidak boleh lupa bahwa dengan kekuatan data dan teknologi, datang pula tanggung jawab besar. Tanggung jawab untuk menjaga etika dalam pengambilan keputusan berbasis data, untuk memastikan inklusi digital agar tidak ada pihak yang tertinggal, dan untuk membangun ekosistem digital yang adil, aman, dan berkelanjutan. Cloud computing dan big data memberi kita alat, tetapi bagaimana kita menggunakannya akan menentukan masa depan kita bersama. Apakah kita akan menggunakannya untuk mempercepat kemajuan umat manusia secara kolektif, atau justru memperlebar kesenjangan dan konflik? Jawabannya terletak pada pilihan, kebijakan, dan komitmen kita hari ini. Jadi, mari kita lihat, teknologi bukan hanya sebagai alat bantu, tetapi sebagai cermin nilai-nilai kita. Karena teknologi sebesar apapun tidak akan berarti tanpa visi, tanggung jawab, dan empati dari manusia yang mengendalikannya. Sebagai mahasiswa, profesional, ataupun masyarakat umum, kita sebenarnya sudah berada di tengah-tengah dunia yang dibentuk oleh cloud computing dan big data. Entah kita sadar atau tidak, setiap kali kita membuka media sosial, memesan makanan lewat aplikasi, menonton film streaming, atau bahkan sekadar mencari arah di Google Maps, kita sedang berinteraksi dengan sistem cloud dan data besar. Artinya, kita bukan hanya pengguna pasif, kita adalah bagian dari ekosistem digital itu sendiri. Oleh karena itu, kita semua memiliki tanggung jawab ganda. Pertama, untuk memahami teknologi ini agar tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga pengendali teknologi. Dan kedua, untuk terus memperluas wawasan serta kemampuan digital kita. Karena di masa depan, literasi digital dan data akan menjadi kebutuhan dasar, seperti membaca dan menulis hari ini. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil, belajar menggunakan tools cloud seperti Google Cloud, Microsoft Azure, atau AWS. Mencoba menganalisis data sederhana dengan Excel, Google Sheets, atau Python. Memahami pentingnya keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, masa depan teknologi tidak ditentukan oleh para ahli saja. Ia juga ditentukan oleh kita semua. Generasi muda, pelajar, inovator lokal, bahkan pengguna internet biasa. Kita semua memiliki peran dalam menciptakan dunia digital yang lebih inklusif, adil, dan bertanggung jawab. Dan kalau hari ini kita mulai mengambil langkah kecil, entah itu belajar, bereksperimen, atau hanya membuka wawasan, maka kita sedang turut membangun fondasi masa depan teknologi yang lebih baik. Dengan itu, saya tutup presentasi ini dengan satu kalimat sederhana namun kuat. Masa depan bukanlah sesuatu yang kita tunggu, tetapi sesuatu yang kita bentuk bersama hari ini.